Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita ucapkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Isna yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat sebuah video sebagai salah satu ujian akhir semester 3, yaitu dari mata pelajaran mata kuliah manajemen keperawatan. Di sini di mana Ibu meminta konsep berubah menurut Kurt Lewin 1951. Nah, di sini saya akan menceritakan perubahan atau konsep yang akan kami lakukan, ya, menggunakan sarana dan prasarana yang ada, kemudian alat yang ada, alasan yang logika. Saya adalah seorang perawat di sebuah desa pembinaan Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil, Riau. Masyarakat desa pembinaan adalah masyarakat yang tergolong maju dalam berpikir serta maju dalam bertindak, meskipun ada sebagian dari mereka yang memiliki jiwa-jiwa protektif yang sangat berlebihan. Terlebih lagi mereka memiliki akses yang sangat cepat untuk mendapatkan informasi lewat media massa dan elektronik yang belum tentu kebenarannya. Pada tahun 2019 kita ketahui bahwa kita dikejutkan dengan penyakit corona. Kasus virus corona itu muncul pertama sekali itu di Wuhan, kita ketahui itu juga ya bersama-sama, itu di Cina. Awal munculnya dikira bahwa ini adalah penyakit pneumonia dengan gejala serupa dengan flu pada umumnya. Gejala tersebut diantaranya batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak ada nafsu makan. Namun berbeda dengan influenza, virus corona dapat berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah, dan gagal organ. Kondisi darurat ini terutama terjadi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya, ya, sebelumnya ada penyakit yang menyertai sebelum ada corona. Karena penularan virus corona yang sangat cepat inilah Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyakit COVID-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona. Akibat ada beberapa yang masih saja menolak penguburan COVID-19 karena dalih ketakutan secara berlebihan dengan virus tersebut, disebabkan virus tersebut masih dapat menularkan melalui jenazah. Nah, kasus ini bisa diantisipasi dengan cara melakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker, sehingga dibutuhkan promkes, dan sebagai perawat tentu saya harus melaksanakan promkes guna untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan bersih, dan bisa digunakan untuk mencegah penyakit lain, ya, selain penyakit corona, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melakukan perubahan itu, maka kita harus telaah perubahan kebiasaan masyarakat desa pembinaan dalam mencegah corona. Perubahan juga sebuah keniscayaan bagi masyarakat desa pembinaan, termasuk dalam mengubah kebiasaan dalam mencegah virus corona perlu dirubah agar terhindar dari corona. Masyarakat desa pembinaan harus siap menghadapi perubahan dan perkembangan dari kebiasaan tidak mencuci tangan dan tidak menggunakan masker menuju kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan masker. Ini adalah salah satu bentuk jawaban perubahan agar kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan masker mampu untuk mencegah penyakit virus corona. Yang pertama, kita bahas tentang mencuci tangan.
Ada enam langkah mencuci tangan yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO untuk mencegah virus corona. 1. Ratakan sabun dengan kedua telapak tangan. 2. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. 3. Gosok sela-sela jari. 4. Punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Ya. Yang kelima, ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman dan tangan kanan dan sebaliknya. Keenam, gosok berputar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Itu adalah 6 langkah mencuci tangan yang telah direkomendasikan oleh WHO. Tentu saja tidak di semua tempat tersedia air bersih, sabun dan wastafel. Oleh karena itu, hand sanitizer juga bisa jadi alternatif. Bawalah selalu botol kecil hand sanitizer dan gunakan setelah bersentuhan dengan orang, dan permukaan benda seperti pegangan di bus atau kereta, gang pintu atau benda lain yang rentan disentuh oleh banyak orang gitu. Gunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% atau lebih. Produk pembersih tangan bebas alkohol saat ini juga dijual di berbagai tempat, tetapi mereka tidak direkomendasikan oleh Center for Disease Control and Prevention. Center for Disease Control and Prevention. CDC merekomendasikan sabun dan air karena prosesnya lebih baik dalam membunuh jenis kuman tertentu, termasuk virus COVID-19. Terlebih jika tangan kita kotor atau berminyak, hand sanitizer juga tidak akan membersihkan dengan efektif. Cara menggunakan hand sanitizer cukup mudah. Setelah mengoleskan gel pada tangan, gosok permukaan tangan jari dan sela-sela jari hingga mengering. Itulah pembahasan tentang mencuci tangan yang benar menurut WHO. Sekarang kita menggunakan masker. Salah satu protokol kesehatan untuk mencegah tertular virus SARS-CoV-2 dengan menggunakan masker. Masyarakat dapat menggunakan masker kain maupun bedah. Masyarakat dapat menggunakan masker kain atau masker bedah gitu maksudnya apabila di ruang publik. Menggunakan masker dengan tepat dapat mencegah penularan virus penyakit COVID-19. Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Dr. Raisa Asmoro mengatakan memakai masker menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Mengutip dari sebuah penelitian, setiap individu diwajibkan untuk memakai masker selama masa pandemi. Penggunaan masker dengan tepat perlu memperhatikan beberapa hal. Ia mengatakan sebelum memakai ini kata Dr. Reisa, ia mengatakan sebelum memakai masker cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau bila tidak tersedia gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer tadi. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Jadi pastikan ini harus tertutup semua, kata Dr. Raisa pada konferensi pers melalui ruang digital. Lalu
Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau menggunakan cairan pembersih tangan, ujarnya. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Jadi masker tadi hanya 4 jam ya. Dr. Reza menyarankan masyarakat untuk membawa beberapa masker selama beraktivitas. Ia mengatakan untuk membuka masker, lepaskan dari belakang perlahan-lahan dengan hanya menyentuh bagian talinya, menjauhi wajah dan pakaian. Jadi masker itu hanya talinya yang bisa kita pegang. Kalau memegang masker kita tidak dianjurkan oleh Dr. Raisa sebagai tim gugus tugas. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker satu kali pakai, segera buang tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, masukkan ke dalam kantong kertas atau kantong kain atau menggunakan kantong plastik. Pisahkan dari barang bawaan yang lain. Sesampai di rumah, segera cuci tangan dengan deterjen. Pesannya itu masih kata Dr. Reza. Pemakaian masker hanya efektif apabila individu menerapkan protokol kesehatan lain seperti disiplin, tetap jaga jarak aman antara 1 dan 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Sementara itu, Dr. Reza menjelaskan mengenai jenis masker. Ada beberapa jenis masker, yaitu masker medis. Ya, ini adalah masker bedah atau masker N95. Masker yang ditunjukkan untuk keperluan medis, misalnya untuk tenaga kesehatan, orang sakit dan orang yang merawat orang sakit menggunakan masker medis, ya, masker medis tadi. Selanjutnya adalah masker non medis, yaitu masker kain. Orang sehat ya cukup menggunakan masker kain. Dr. Raisa mengatakan masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain. Masker non medis yang terdiri dari 3 lapisan tersebut, yaitu lapisan dalam berupa bahan penyerap seperti katun, lapisan tengah berupa bahan tanpa tenun seperti polipropilena, dan lapisan luar berupa bahan yang tidak mudah menyerap air seperti polister atau campuran polister. Di akhir kata Dr. Raisa berpesan kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Maka kita segera bisa putuskan rantai penularan COVID-19. Mari Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa tutupnya, itu kata Dr. Raisa. Nah, ini adalah sekilas tentang masker. Sekarang peran saya sebagai perawat. Sebagai perawat, saya harus memberikan penjelasan kesehatan tentang mencuci tangan dan menggunakan masker sebagai salah satu cara untuk mencegah virus corona. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan menggunakan masker yang benar, dan harus memberikan pengetahuan bahwa mencuci tangan dan menggunakan masker adalah cara efektif untuk mencegah virus corona. Kebiasaan ini harus dikerjakan setiap hari. Gimana tadi? Ya. Kebiasaan ini harus dikerjakan setiap hari, dan di setiap depan rumah harus menyiapkan air bersih serta sabun dan handuk agar setiap tamu bisa mencuci tangan sebelum berinteraksi dengan kita. Dan masyarakat harus menggunakan masker setiap keluar dari rumah. Itu adalah peran sebagai peran. Nah, alasan perubahan. Seperti kita ketahui, virus corona dapat menular melalui tangan dan mulut. Mencuci tangan
mencuci tangan berarti membunuh virus yang ada pada tangan. Menggunakan masker mencegah penularan virus dari orang ke orang lain. Jadi mencuci tangan dan menggunakan masker itu dapat mencegah penularan virus corona. Adapun sarana dan prasarana, Adapun sarana dan prasarana yang digunakan adalah sabun, air bersih, handuk dan masker. Kita bisa menyiapkan air bersih dan sabun di depan rumah dan menganjurkan masyarakat menggunakan masker jika nggak bos. Jika keluar rumah. Nah, itu. Nah, perubahan kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan masker itu menurut Lewis ya, guru pada itu kita ada 3 ya. Menurut Lewis itu kan ada 3, unfreezing, moving, dan refreezing. Tunggu ya. Oh yang ada lagi. Iya. Iya bentar yang. Iya bentar aja. Perubahan kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan masker. Perubahan Kurt Lewin. Kan itu ada 3, unfreezing, moving, dan refreezing. Unfreezing. Apa yang? Ada yang? Hah? Anu pakai infal gini aja. Ada infal gitu di bawah sekali tuh. Nah, sebelum kita mengaitkan perubahan kebiasaan itu dalam dengan perubahan Kurt Lewin, lebih baik kita membahas tentang teori perubahan menurut Kurt Lewin. Lewin mengungkapkan bahwa perubahan dapat dibedakan menjadi 3 tahap ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang meliputi unfreezing, yaitu motivasi yang kuat untuk beranjak dari kebiasaan semula dan berubahnya keseimbangan yang ada, merasa perlu untuk berubah dan berupaya untuk berubah, menyiapkan diri dan siap untuk berubah atau melakukan perubahan. Sudah nak, pergi sana. Nah, pergi sana ya, nak ya. Papa lagi kan, ini pergi ujian. Itu unfreezing. Sekarang bergerak, moving ya. Bergerak itu atau moving itu bergerak menuju keadaan yang baru atau tingkat atau tahap perkembangan baru karena memiliki cukup informasi serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Memahami masalah yang dihadapi dan mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang harus dilakukan, melakukan langkah nyata untuk berubah dalam mencapai tingkat tahap baru. Itu yang bergerak atau yang moving. Sekarang kita pembukuan atau refreezing. Telah mencapai tingkat atau tahap baru,
tingkat tahap baru mencapai keseimbangan. Tingkat baru yang dicapai harus dijaga ya untuk tidak mengalami kemunduran atau bergerak kembali pada tingkat atau tahap perkembangan semula. Oleh karena itu perlu selalu ada upaya untuk mendapatkan umpan balik ya, kritik dan konstruktif dalam upaya pembinaan reinforcement yang terus menerus dan berkelanjutan. Kira mengapa Kira? Nah, apa kaitannya dengan kebiasaan? Itu perubahan kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan masker ya. Konsep perubahan Kurt Lewin kan ada 3 tadi. Itu unphrasing ya, moving dan rephrasing ya. Unphrasing itu niat mengubah kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan masker. Kebiasaan tidak mencuci tangan dan tidak menggunakan masker kebiasaan buruk karena dapat menularkan virus corona. Sehingga mencuci tangan dan menggunakan masker itu sangat penting untuk mencegah penularan virus corona ini ya. Nah, jadi niat terlebih dahulu yang harus kita anukan gitu menurut Kurt Lewin ya. Untuk berubah itu adalah niat yang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sedih lagi nanti aja ya. Dan yang kedua yaitu moving atau bergerak ya. Pemikiran-pemikiran untuk mencuci tangan dan menggunakan masker seharusnya mampu mencegah penyebaran virus corona. Jadi di situ kita mulai berpikir ya bahwa mencuci tangan itu adalah cara untuk mencegah corona yang sangat efektif, mencuci tangan dan menggunakan masker. Jadi kita beranjak atau kita bergerak dari kebiasaan yang tidak mencuci tangan tadi kemudian ke arah mencuci tangan. Ya, kita menggunakan cara-cara untuk mencuci tangan itu ya tentu kita memberikan penyuluhan agar dia menggunakan mencuci tangan dengan baik dan benar. Bagaimana mencuci tangan baik dan benar setelah kita berikan penyuluhan kepada masyarakat di desa pembinaan itu, sehingga ada pergerakan, ada moving, artinya itu di Kurt Lewin. Inilah yang menurut Kurt Lewin ini kebiasaan mencuci tangan tadi, kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan masker, ada pergerakan gitu dari tidak menggunakan masker dan tidak mencuci tangan menjadi mencuci tangan. Nah, betul. Kemudian rephrasing. Rephrasing itu kita pembekuan. Artinya apa? Dia harus menahan kondisi tadi, kondisi yang sudah bergerak tadi ya, yang sudah bergerak tadi moving tadi. Jangan sampai bergerak mundur ke belakang ya, jangan sampai bergerak mundur ke belakang. Jadi dia harus bergerak maju, harus stop di angka yang setelah kita dapatkan tadi ya, harus kita dapatkan tadi. Nah, di saat ini kebiasaan mencuci tangan itu telah berjalan dengan baik. Ya, di sini di desa pembinaan bahwa mencuci tangan itu adalah sudah kebiasaan. Bahkan di tempat-tempat rumah itu terdapat tempat untuk mencuci tangan. Ya, terdapat tempat untuk mencuci tangan. Dia berbentuk galon, ada juga yang berbentuk ember yang kemudian diberi keran. Jadi di situ juga terdapat tempat untuk sabunnya, dan saya perhatikan ada juga sabun, meskipun tidak semua melaksanakan seperti itu, tetapi lebih banyak melaksanakan seperti itu daripada tidaknya. Nah, saat ini kebiasaan mencuci tangan telah berjalan dengan baik hingga di desa pembinaan, sehingga desa pembinaan ini tidak mudah-mudahan ya tidak terdapat penyakit corona tersebut gitu. Jadi kami di desa pembinaan ini alhamdulillah belum, dan semoga tidak ada terjangkit virus corona. Nah, itulah makanya diperlukan rephrasing tadi itu. Itulah rencana yang kami yang dilakukan untuk sebagai perawat tadi, itu penyuluhan, memberikan penyuluhan, sehingga kalau menurut Kurt Lewin ya, kebiasaan mencuci tangan dan kebiasaan tidak mencuci tangan menuju kebiasaan mencuci tangan itu berbanding lurus gitu, bahwa ini adalah memang benar-benar teori Kurt Lewin yang digunakan ya. Seperti kita ketahui tadi ya, di sini
kebiasaan mencuci tangan, unphrasingnya pertama kita niatkan, movingnya kita harus bergerak ya, dari pertama kita sudah meniatkan, kemudian kita bergerak. Setelah kita bergerak, kita mempertahankan rephrasing, mempertahankan kebiasaan itu. Harus saya sebagai perawat yang harus mengingatkan apabila terdapat kebiasaan yang sudah baik tadi ini menjadi kebiasaan yang mundur ke belakang. Kemarin pernah terjadi, sehingga saya sebagai perawat menegurnya dan saya memberikan promkes atau penyuluhan kepada salah satu dari orang yang telah melaksanakan kebiasaan baik ya, kebiasaan baik, kemudian dia bosan dengan kebiasaan tersebut, dan saya sebagai perawat tentu harus mempertahankan kebiasaan itu jangan sampai mundur ke belakang seperti teori Lewin tadi. Nah, tapi untuk yang ini untuk pandemi virus corona ini, mungkin di desa Pembenahan ini ada sebagian yang merasa jenuh karena mengatakan bahwa virus corona itu adalah salah satu bohongan. Nah, saya sebagai perawat tentu mengingatkan kepada mereka bahwa ini adalah benar adanya gitu. Cuman alhamdulillah kita di sini tidak mendapatkan terjangkit oleh virus corona itu karena perilaku kita yang sudah menjadi kebiasaan yang lebih baik. Dan seperti saya mengatakan tadi bahwa masyarakat di desa Pembenahan inilah masyarakat maju dalam berpikir dan maju dalam bertindak, meskipun ada sebagian dari mereka mempunyai tingkat ketakutan yang sangat tinggi di awal-awal terjadinya virus corona ini, bahwa di media massa, media elektronik dan media-media yang mereka bisa akses dengan baik, sehingga mereka itu mengatakan bahwa virus ini adalah virus yang sangat berbahaya. Memang sebenarnya dia sangat berbahaya, tetapi virus ini sebenarnya tidak perlu terlalu ditakuti, karena kan bisa kita antisipasi dengan mencuci tangan dan menggunakan masker serta menjaga jarak gitu. Jadi kebiasaan yang buruk tadi, kebiasaan yang tidak mencuci tangan kebiasaan yang tidak mencuci tangan menjadi kebiasaan mencuci tangan, dan kebiasaan yang tidak menggunakan masker menjadi kebiasaan menggunakan masker adalah perubahan konsep Kurt Lewin yang sangat sejalan sama sekali. Ini adalah tugas dari ibu. Saya mohon maaf ya apabila ada sedikit gangguan ya, karena di sini ada acara tetangga saya ada acara pernikahan atau resepsi pernikahan. Jadi saya mohon maaf dan apabila ada gangguan video, karena yang video-video yang saya buat selalu mendapat gangguan gitu. Jadi video ini tetap saya lanjutkan daripada saya tidak melaksanakan tugas dari ibu ya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf Bu ya. Apabila ada gangguan seperti anak saya tadi ya, saya mohon maaf ya, karena harap dimaklumi karena saya adalah salah satu perawat atau medis di desa Pembenahan yang melaksanakan praktek keperawatan, sehingga ada yang berobat, dan saya juga mempunyai bisnis galon yang sehingga orang membeli, terpaksa saya harus melayani terlebih dahulu. Kemudian saya manggil istri saya untuk melayani terlebih dahulu karena saya membuat video ini, karena video ini dari tadi selalu diulang-ulang karena saya mau mendapatkan video yang sangat bagus, tapi kayaknya saya tidak bisa mendapatkan video yang sempurna. Itu tadi karena saya sebagai perawat tadi kan orang membutuhkan saya, sehingga saya harus melayani mereka karena saya sebagai pelayan. Nah, jadi kesimpulannya Bu ya,
bahwa kebiasaan mencuci tangan itu adalah kebiasaan yang tidak mencuci tangan menjadi kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan yang tidak menggunakan masker menjadi menggunakan masker. Itu sejalan dengan perubahan Kurt Lewin 1951, di mana Kurt Lewin itu telah mengutarakan tiga komponen, yaitu unfreezing, moving, dan rephrasing. Itu sangat tepat sekali, karena unfreezing itu kita harus diawali dengan niat, kemudian setelah niat kita kemudian moving, kita awali dengan pergerakan pemikiran dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Kemudian rephrasing yaitu mempertahankan kebiasaan yang sudah baik tadi, jangan sampai menurun kembali kebiasaan itu. Jadi inilah tugas yang bisa saya buat videonya. Semoga dapat manfaat dari saya sendiri pribadi dan kepada orang-orang yang telah mendengarkan video saya, bahwa kebiasaan mencuci tangan adalah cara pencegahan corona yang sangat baik. Menggunakan masker adalah cara pencegahan corona yang sangat baik. Semoga ini bisa jadi ilmu untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Lebih dan kurang saya mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.